Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmah Hayati dengan NIM D1A020040 kelas B dengan program studi agroteknologi. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Islah Hayati MSc selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi pertanian. Adapun materi saya pada kesempatan ini ialah gejala penyakit pada tanaman. Objek yang saya ambil pada kesempatan ini ialah kacang tanah atau Aratis hypogea. Adapun penyakit pada kacang tanah yang pertama ialah bercak daun Celtospora. Gejala pertama muncul setelah 10 hari setelah inokulasi berupa lesion semakin meluas sehingga diameternya mencapai 1-10 mm dan berwarna semakin gelap. Sporulasi patogen menjadi pada bercak yang telah berkembang penuh biasanya 15 hari setelah inokulasi. Inokulasi ialah perpindahan mikroorganisme berupa bakteri ataupun jamur dari asam ke tempat lainnya. Adapun penyebab penyakit ini ialah sumber inokulum dapat berupa Conidia atau Mycelium pada sisa tanaman. Inokulum ini dapat disebarkan oleh angin, hujan, serta alat pertanian. Bila temperatur di atas 190 derajat Celcius dan kelembaban di atas 95%, Conidia berkecambah menetrasi jaringan tanaman melalui stomata atau secara langsung. Adapun pengendalian yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit pada kacang tanah ini secara kimiawi dapat dilakukan dengan pemupukan yang seimbang. Rotasi tanaman ini dilakukan secara bersamaan dengan sanitasi terhadap sisa tanaman, dan jika cukup ekonomis dapat kita gunakan fungisida bedomil, tembaga, hidroksida, dan belerang. Lanjut. Penyakit yang kedua ialah penyakit karat atau rus. Karat adalah penyakit penting secara ekonomi di negara-negara penghasil kacang tanah, menyebabkan kehilangan hasil cukup signifikan. Terutama bila serangan bersama-sama dengan bercak daun Celtospora. Terjadinya penyerangan penyakit sebelum atau di awal fase generatif tanaman menyebabkan kekurangan pengisian polong. Lanjut. Gejala penyakit ini dapat kita temui pada berikut ini. Karat mudah dikenal jika pursul berwarna orange yang merupakan urea cendawan yang terlihat pada permukaan bawah daun. Bila pursul pecah, maka keluar massa ureospora berwarna coklat agak kemerahan. Di samping pada daun, gejala karat juga dapat timbul di seluruh pada bagian tanaman di atas permukaan tanah, kecuali ialah bunga, daun-daun yang terserang karat menempel. Pengendalian penyakit secara kimiawi dapat kita lakukan paling cepat 1 bulan atau memusnahkan sisa tanaman yang tertinggal adalah cara yang paling efektif. Kemudian menggunakan kultivar resisten terhadap karat. Penggunaan fungisida berbahan aktif dithiokarbonat, klorothalonil, tebusonazolek efektif untuk berkarat. Lanjut. Penyakit yang ketiga ialah layu bakteri. Kacang tanah umumnya kurang rentan dibandingkan dengan tomat, kentang, tembakau, dan terong. Kacang kultivar rentan memungkinkan terserang 4-8%, sedangkan pada kultivar rentan memungkinkan terserang 10-30%. Penyebab penyakit ini ialah Puccinia arachidis, membentuk ureospora bulat agak lonjong, berduri, coklat, kemerahan. Ureospora adalah salah satu propagul untuk penyebarannya. Patogen dapat bertahan antara musim tanam pada tanaman kacang tanah yang tertinggal di lahan. Penyebaran jarak jauh melalui ureospora yang diterbangkan angin, juga melalui sisa tanaman, polong, dan benih yang permukaannya terinvestasi ureospora. Gejala penyakit ini, gejala kelayuan tidak berpanen, tanaman segar kembali pada malam ataupun pagi hari, daun yang layu melengkung ke atas. Gejala diikuti oleh kematian sebagian atau seluruh cabang dalam satu tanaman. Daur layu bakteri dapat kita lihat pada bagan berikut ini. Penyebaran Aerosolanocerum, yakni dapat meliputi air irigasi, biji tanah dan kontaminasinya pada peralatan pertanian,
tanaman inang dan gulma, serangga, tanah, serta nematoda. Daur rawi bakteri ini dapat kita temui pada sumber inokulum, yakni dari tanah diinvestasi bakteri, tanaman inang, sakit ataupun layu. Dia mampu bertahan hidup jikala ada tanaman inang dan gulma, tumbuhan liar ataupun perintis, residu tanaman sakit ataupun tanah. Pengendalian penyakit secara mekanis. Meniadakan tanaman inang seperti gulma agerantum, Sonisoides, Crotalaria, Juncea. Menanam kultivar resetin seperti suat, gajah, macan, kijang, banteng. Rotasi dengan tanaman bukan inang seperti pada padi, jagung, kedelai, tebu, dan perbaikan kultur teknis. Berikut ini dokumentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.